YPI News. Pada sore hari ini, kita akan informasikan dan membahas sejumlah hal yang sedang viral dan terupdate, ya. Yang pertama, ini nasib Rizik Syihab, saudaraku, bagaikan telur di ujung tanduk sudah. Seorang residivis yang berpotensi akan masuk bui lagi. Kenapa? Karena PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Kabupaten Banyuwangi, dari Tanah Blambangan, ujung timur Pulau Jawa, sudah secara resmi melaporkan Rizik dugaan kasus ujaran kebencian yang kemarin viral, videonya Rizik menantang-nantang perang. Dan sudah saya sampaikan berita itu tadi pagi, ya. Kalian bisa melihat video yang tadi pagi. Tentu ini sedikit banyak akan mempengaruhi mentalitas dari Rizik Syihab. Sedikit banyak Rizik akan berpikir, wah, akan menikmati jeruji besi lagi nih, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, Rizik Syihab juga ketar-ketir nih. Kenapa? Karena sudah disampaikan oleh Gusmar Yusuf Mars dari Pada Suka TV bahwa Guslim dari Pondok Pesantren Ibnu Agil Bogor sudah mempersiapkan debat ilmiah nasab antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Rizik Syihab. Wah, tapi banyak sudah komentar yang memprediksi, mengestimasi kemungkinan besar yang namanya Rizik tidak akan pernah mau datang. Dia tidak akan berani, saudaraku yang dirahmati Allah. Karena Rizik ini sudah menjadi orang yang sudah tak punya kekuatan. Dia hanya bisa keluar-keluar, ya. Rizik hanya bisa keluar-keluar, omong-omong kosong, ya. Sehingga kemungkinan Rizik tidak bisa datang. Dan yang menarik, ya, yang nanti salah satu tokoh yang memberikan sambutan adalah Kang Deddy Mulyadi. Tentu ini menarik karena masyarakat menunggu-nunggu kehebatan dari Rizik Syihab untuk berdebat dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kita doakan mudah-mudahan acara itu berlangsung lancar dan aman. Dan bisa terlaksana, karena kalau Rizik Syihab menolak, tidak berani, ya maka akan dibatalin itu. Tapi kalau soal Kiai Haji Imaduddin Usman, Kiai Haji Imaduddin Usman sudah dikonfirmasi dan beliau siap 1000% menghadapi Rizik Syihab. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian nih, yang juga penting akan kita sampaikan. Beberapa waktu lalu, jalan masuk ke Pondok Pesantren Gus Fuad itu didemo oleh komplotan pengikut Rizik. Nah, ternyata diduga kuat adalah para pendemo bayaran. Nah, dan itu sudah dikupas oleh Gus Fuad di channel beliau. Dan kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, ada semacam, bukan sebuah kesan, tetapi ini analisis kritis, ya, bahwa oknum Habib Ba'alawi dan muhibinnya mencoba menggoreng-goreng persoalan masalah monyet itu, Gus Fuad. Itu ternyata diduga untuk mengalihkan isu supaya masyarakat lupa dengan nasab Ba'alawi yang bukan keturunan Nabi. Lupa bahwa yang namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu bukan ulama besar, tetapi diklaim, diulamakan. Kemudian Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu tidak layak, tidak memenuhi persyaratan, tidak memenuhi kriteria sebagai pahlawan nasional, tetapi mau dijadikan sebagai pahlawan nasional. Lalu muncullah dugaan ini yang mau menggoreng-goreng persoalan Gus Fuad adalah upaya pengalihan isu. Kenapa? Karena Gus Fuad sendiri ketika Al-Khairot itu menyampaikan konferensi pers, salah satunya kan menuntut Gus Fuad untuk meminta maaf, klarifikasi, dan itu sudah dilakukan oleh Gus Fuad. Kenapa? Mereka terus menggoreng-goreng terus. Bahkan sekarang ada isu yang mencoba mereka kembangkan sebagai bentuk fitnah, Gus Fuad dituduh PKI.
atau mengaku-ngaku PKI, padahal tidak ada itu video, hanyalah framing yang dibuat oleh komplotan Habib Ba'alwi dan para buzzer-buzzernya itu ya. Dan yang menarik saudaraku, ini Gus Fuad mau diahokkan. Ya, jadi ini kasusnya mau dibesar-besarin supaya masyarakat itu lupa persoalan inti bahwa yang menjadikan Habib sudah kehilangan marwahnya, kehilangan harga dirinya karena terbongkarnya kedustaan, kebohongan publik terkait mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan saya salut ya kepada Ketua PBNU bidang keagamaan, yaitu Gus Fahru Roji. Wah, Gus Fahru Roji itu mungkin mengetahui dampak jangka panjang akibatnya jika komplotan rigid ini ada di situ, yang jelas sekali adalah Al Khairat, FPI, ya, Rabito Alawiyah dan seterusnya itu, yaitu organisasi yang menaungi mereka. Jika memaksakan mau mempersoalkan Gus Fuad, maka impactnya, dampaknya akan kembali kepada mereka sendiri. Akan semakin nyata dan jelas masyarakat akan menjauhi komplotan Habib Ba'alwi. Masyarakat akan semakin antipati, akan semakin yakin bahwa komplotan Habib Ba'alwi keturunan migran Yaman ini bukanlah keturunan Rasulullah SAW. Dan akhirnya Ketua PBNU Gus Fahru Roji itu mengharapkan masalah Gus Fuad yang berselisih paham dengan komplotan Habib itu diselesaikan secara damai. Dan Gus Fuad sendiri juga sudah memberikan tawaran, sudah mengundang sejumlah pihak untuk tabayun, ya, untuk tabayun kebangsaan. Oleh karena itu, kalau memang Gus Fahru Roji punya niat yang baik, benar-benar ingin mendamaikan persoalan ini, maka kami bersaran silakan membantu untuk memfasilitasi, ya, untuk memfasilitasi yang namanya tabayun, ya, kepada Gus Fuad Pleret. Bisa hadir di kantor Polres Bantul atau bisa di Mabes TNI, Mabes Polri, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Gus Fuad yang sudah viral di media sosial. Jadi Gus Fuad Pleret itu sudah membuat undangan, baik itu tersurat dan terbuka, kepada Al-Mukarrom Menteri Sosial Gus Saifullah Yusuf, kepada Menteri ATR BPN yaitu siapa? Gus Nusron Wahid. Tentu saja kepada Ketua PBNU yaitu bidang keagamaan yang kalian juga sudah hafal, yaitu Gus Fahru Roji. Bahkan mengundang Wakil Ketua DPR RI yaitu Bapak Abcan, juga Gubernur Sulawesi Tengah tuh yang ngotot banget pengen memperjuangkan Habib Idrus bin Salim sebagai pahlawan nasional. Orang-orang ini kan sudah terkooptasi, terhegemoni, ya, terdoktrin, ya, dan begitu yakin bahwa mereka Habib-Habib yang mereka puja-puja, bahkan cenderung dikultuskan itu adalah keturunan Rasulullah gitu. Padahal secara ilmiah bukan fitnah, berdasarkan kajian ilmu nasab secara filologi dan tes DNA sudah terbukti bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Dengan terbongkarnya nasab mereka ternyata bukan keturunan Nabi, maka berakibat kepada banyak hal. Konsekuensinya mereka sudah tak lagi maksudnya, mereka sudah tak lagi dihormati seperti juriah Nabi, sudah tak dihormati lagi. Mereka sudah kehilangan berbagai akses, berbagai dukungan. Dulunya orang-orang yang menjadi muhibbin sudah banyak yang bertobat. Para kiai-kiai yang menjadi budak jongos sudah banyak yang bertobat. Akhirnya mereka sangat kecewa, sangat sakit hati, ya. Bahkan undangan tabayun juga disampaikan kepada pengurus PWNU Sulawesi Tengah, juga kepada GP Ansor Sulawesi Tengah, dan kepada itu Bapak siapa namanya, Bapak Habibu, Panglima Gal Al Khairat. Saya tidak tahu lengkapnya, ya. Pokoknya seperti itu. Maka saya sangat berharap, ya, ajakan Gus Fuad untuk menjalin tali silaturahim itu disambut baik,
Tapi sayangnya yang namanya Bapak Habibie itu, Panglima GAL itu, Garda apa itu Al-Khairot atau apa namanya, itu sudah membuat jawaban dan itu viral videonya di berbagai platform media sosial, menolak untuk menghadiri undangan Gus Fuad. Bahkan dia kalau mau dialog katanya si Bapak Habibie itu di pengadilan saja. Wah, tampaknya janganlah gegabah ya Bapak Habibie Al-Khairot. Anda jangan gegabah. Kalau saya sebagai saudara sesama agama Islam, sesama bangsa Indonesia, sesama pribumi itu saya bersaran ke Anda, jangan gegabah meneruskan niat Anda untuk memperkarakan Gus Fuad. Lebih baik Anda mengikuti saran dari Gus Fahru Roji dari PBNU. Lebih baik damai. Kenapa? Kalau kalkulasi Anda salah, maka upaya Anda itu akan menjadi penghancur majikan Anda sendiri. Maka upaya Anda itu akan menjadi bumerang, ya, akan menghancurkan nasab palsu dari majikan Anda. Nanti akan semakin luas, karena upaya-upaya sebelumnya itu gagal. Upaya dari Robito Alawiyah yang mencoba untuk mengembalikan kepercayaan rakyat dengan mengundang beberapa tokoh seperti Guru Gembul pun gagal. Bahkan upaya mereka membuat buku yang tebalnya sampai 500 halaman lebih itu gagal. Nah, ini tampaknya Al-Khairot ini mau mengikuti jejak Robito Alawiyah, mau mengikuti jejaknya si FPI itu. Wah, saya ingatkan sebaiknya urungkan, karena para kiai pribumi ini sudah disiapkan amunisi untuk menghalau serangan apapun dari Al-Khairot. Menurut saya, karena saya sayang sama Al-Khairot ini, sama teman-teman anggota Al-Khairot, sebaiknya Anda hitung kalkulasi daripada nanti akan jadi bumerang, ya. Kenapa? Karena masyarakat ini sudah semakin cerdas, sudah bisa melihat mana yang benar dan mana yang dibenar-benarkan, ya, mana yang mencari kebenaran dan mana yang mencari pembenaran. Masyarakat itu sudah bisa membedakan. Nah, oleh karena itu, nanti kalau toh misalkan dipaksakan yang namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini sebagai pahlawan nasional, itu juga nanti masyarakat tahu, ya, mana yang real pahlawan nasional dan mana pahlawan nasional yang dipaksakan, yang dibuat-buat gitu ya. Terima kasih dari JP Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bang Muhammad Rizky Kurniawan, terima kasih sudah hadir di channel kita. Jadi sangat gampang sekali sebenarnya untuk menerka ini arahnya mau kemana ini tindakan teman-teman saudara-saudaraku di Al-Khairot kok terus-terusan menggoreng persoalan Gus Fuad, padahal Gus Fuad sudah minta maaf. Bahkan FPI komplotannya Rejek ini membuat fitnah, dan fitnah itu sudah nyata. Hanif Alatos ketika ceramah di Madura sudah jelas-jelas dia itu mempercayai, ya tentu saja dia percaya video yang diedit oleh komplotan mereka yang menarasikan dan menggiring framing bahwa Gus Fuad adalah PKI. Dan Hanif itu ngomongnya berapi-api. Ya, dan termasuk kemarin ketika Mbah Mufid Sadullah difasilitasi oleh Kesbanpol dan bertemu dengan FPI. FPI-nya itu, oknum FPI itu yang bicara di situ, yang voice note-nya itu beredar luas, sudah saya sampaikan di video kita. Itu jelas-jelas dia itu mau menggiring opini bahwa Gus Fuad itu PKI. Kurang ajar apa enggak? Ya sangat kurang ajar. Jadi mereka itu strateginya seperti itu. Siasat mereka itu sungguh-sungguh amat licik. Ya. Sangat licik menurut saya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang sekarang sedang dibutakan matanya, dibutakan hatinya, berkoar-koar dalam jaringannya FPI bela Rizik Syihab, sadarlah ya. Kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya yang di Al-Khairot, sadarlah. Ngapain Anda memungsuhi bangsa sendiri? Ngapain Anda memungsuhi kaum sendiri gitu loh, ya. Ini persoalan ilmiah, ini adu data harusnya.
Dan ketika tabayun kebangsaan, kalau misalnya itu terjadi, Gus Fuad itu menyiapkan data-data mentah untuk bahan diskusi, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, memang masalah ini nggak akan mudah selesai bila mana komplotan Habib masih ngeyel mengaku sebagai keturunan Nabi, mau memaksakan untuk si oknum-oknum Ba'alawi dijadikan sebagai pahlawan nasional, ya. Kalau mereka terus-terus membuat cerita-cerita khurafat mengagung-agungkan leluhur mereka, sementara di sisi lain mereka merendahkan kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai pribumi. Oleh karena itu saya bersaran kepada Habib-Habib Ba'alawi dan muhibinnya, sudah saatnya Anda memahami itu, menyadari itu, dan bertobatlah. Di Indonesia itu nggak butuh Anda mengaku-ngaku keturunan Nabi. Sekarang ini diketawain ayam katanya Gus Miftah. Gus Miftah pun sepertinya sekarang sudah taubat ini. Dalam video terbaru dalam ceramahnya, Gus Miftah itu menyebutkan bahwa dia sudah nggak melihat habaib itu sebagai keturunan Rasulullah. Seperti itu. Dia melihat ilmunya, ya. Jadi kalau dia orang yang berilmu, ya harus dihormati karena ilmunya. Kalau soal nasab, dia sudah nggak melihat itu. Nah, itu sebuah tanda-tanda bahwa semakin banyak orang-orang yang selama ini menjadi muhibin, ya, bertobat, gitu, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, Ketua PBNU, ya, Bapak Fahru Rozi minta polemik Gus Fuad Pleret dan habaib diselesaikan dengan damai. Ini viral loh, sudah dimuat beberapa hari lalu, ya, di tanggal 11 April tahun 2025, itu banyak media online sudah membahas tentang apa yang disampaikan oleh Gus Fahru Rozi. Saya bacakan sedikit, ya. Jakarta, pengurus besar Nahdlatul Ulama minta semua pihak menahan diri. Wah, betul, saya setuju. Dan tidak terpancing provokasi. Ya jelas, apalagi yang provokasi itu jelas-jelas si Rizik, ya. Imbas aksi saling ancam antara Gus Fuad Riyadi, ya, alias Gus Fuad Pleret dengan para Habib Habaib Ba'alawi terkait pernyataan Gus Fuad terkait ada oknum, ya, itu disebut sebagai monyet. Dan Gus Fuad Pleret itu sudah klarifikasi gitu loh, ya. Sebutan monyet itu bukan diperuntukkan untuk guru tua, tapi tampaknya dipelintir oleh komplotan Habib Habaib ini, ya. Tentu saja tadi menduga ini memang sengaja dibesar-besarkan untuk mengalihkan isu, ya, terkait polemik nasab ke masalah guru tua. Tapi saya yakin, ya, yang benar pasti akan menang. Mudah-mudahan Bapak Prabowo Subianto tidak gegabah sekali lagi dalam meneken, membuat keputusan ya terkait guru tua, ya, apalagi sudah 2 kali, ya, tim dari verifikasi pahlawan nasional sudah menolak, ya. Kalau yang ketiga ini diadakan lalu dipaksakan, wah, ini bisa berbahaya. Kenapa? Karena diduga ada pemalsuan, ya, memanipulasi data, informasi, dan seterusnya, ya kan. Nah, jadi verifikasinya harus sangat teliti, ya, jangan sampai asal-asalan dan gegabah. Saya lanjut, ya, saudaraku, apa yang disampaikan dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam hal ini adalah Ketua Bidang Keagamaan, yaitu Gus Fahru Rozi, tanggal 11 April tahun 2025 yang lalu. Baik, saya lanjutkan. Menurut Gus Fahru Rozi, waduh, mana tadi? Sorry, ya. Ini. Ya, sabar. Ini kan sama-sama umat Islam. Sesama umat Nabi Muhammad, jadi harus bisa menahan diri. Jangan saling menjatuhkan dan saling menyerang, kata Ketua PBNU Gus Ahmad Fahru Rozi dalam keterangan tertulisnya pada hari Jumat 11 April tahun 2025.
Jadi menurut Gus Fahru Roji, perbedaan pendapat bisa diselesaikan dengan mudah asal semua pihak bisa menahan diri dengan kepala dingin. Betul ya. Pengasuh pondok pesantren An-Nur Bululawang, Gus Fahru Roji tersebut dari Malang ini mengatakan adanya oknum-oknum yang berupaya memecah belah, mengadu domba, provokasi sesama anak bangsa dalam kaitan isu nasab, habaib, dan wali songo juga harus dihentikan katanya. Loh, Gus Fahru Roji ini ngomong-ngomong kelobot ya Gus. Kita akan menghentikan masalah nasab kalau Mbak Alawi ya sudah tidak usah ngaku-ngaku dan mengagung-agungkan kebohongan publiknya mengaku sebagai keturunan Nabi. Sesederhana itu Gus permintaan masyarakat ya. Dan kami siap untuk menghentikan. Umat Islam Indonesia juga telah menjadi contoh dunia ya bagi perdamaian dan persaudaraan antar pemeluk agama. Nah, itu loh. Makanya Gus himbau masyarakat, kita harus membanggakan Indonesia. Kita harus bangga dengan negara kita sendiri. Bukan membangga-banggakan Tarim, Gus. Bukan membangga-banggakan leluhur orang lain. Bukan membangga-banggakan leluhur bangsa asing. Membangga-banggakan Hadramaut Yaman. Wah, kita malah mengundang tuh yang namanya siapa? Tokoh dari Yaman itu, Habib Sopo itu ya, yang terkenal. Habib Umar. Ngapain? Harusnya Yaman yang belajar ke Indonesia, Gus. Kalau panjenengan sudah mengakui bahwa Indonesia itu negara yang damai, ya yang harus dicontoh, ya harusnya Yaman yang belajar ke kita. Kita bangga-banggakan Indonesia, bukan membangga-banggakan Tarim. Nah ini ada sejumlah orang yang mau mentarimisasi sejumlah kota di Indonesia. Wah, repot sudah. Ada sejumlah oknum yang mau meyamanisasi. Wah, repot kalau begitu. Ada sejumlah oknum yang mau membalawisasi. Wah, repot sudah ya. Saya lanjut saudaraku. Umat Islam Indonesia juga telah menjadi contoh dunia lah ya kan. Bagi perdamaian dan persaudaraan antara pemeluk agama. Saya setuju Gus. Ya, bangga ini harus kita banggakan Indonesia. Jika terdapat perselisihan, hendaknya dapat dilakukan musyawarah dan mufakat sesuai ajaran mulia Rasulullah SAW. Dan jika diperlukan dapat dilakukan proses secara hukum yang berlaku di negara Indonesia, bukan debat belabik berujung saling mengancam dan menghina. Wah, jadi seperti itu ya permintaan dari Gus Fahru Roji, ya. Mudah-mudahan ini, tapi prediksi kita kalau misalnya ini benar-benar kasus masalah habaib dan Gus Fuad sampai di pengadilan, itu akan menjadi momentum membahas soal nasab di pengadilan. Dan mudah-mudahan Habib kemudian sadar dan hakim membuat keputusan yang objektif. Ya, nanti perdebatannya pasti bisa menjadi pintu masuk untuk mengarah kepada nasab. Kenapa? Karena penolakan sejumlah masyarakat Indonesia yang menolak Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, selain dia nggak punya persyaratan yang cukup untuk diangkat sebagai pahlawan nasional, yang dipersoalkan masyarakat juga sebutan Sayyid. Kenapa? Karena si Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini berdasarkan kajian ilmiah itu bukan keturunan Rasulullah. Kalau bukan keturunan Rasulullah, maka jangan pakai nama Sayyid, gitu. Ya. Apalagi kalau sudah dites DNA, Dr. Sugeng Pondang Sugiharto sudah membahas secara khusus di channel beliau bahwa ternyata haplogrup dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri haplogrupnya adalah G, ya, bukan J1. Artinya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri tidak sah, tidak layak, tidak memenuhi persyaratan memakai nama Sayyid dan bukan keturunan Rasulullah, seperti itu. Itu saya hanya menyampaikan apa yang sudah beredar di berbagai platform media sosial ya. Dan kemudian terus terang saya salah satu orang yang kecewa kenapa bandara udara itu kemudian dijadikan sebagai namanya JIS Habib Idrus. Padahal sebelumnya nama yang sebelumnya
itu adalah pemberian dari Bung Karno. Dengan dirubah nama bandara udara itu menjadi JIS, tapi Habib Idrus bin Salim ini menghapus jejak sejarah kenangan dari Bung Karno, dan ini kalau menurut saya sangat mengecewakan gitu loh. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah, saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan informasi di sore hari ini. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya, tapi saya sebelum menutup, saya akan informasikan sebuah video ya dari Gus Fuad Pleret ya, terkait demo yang terjadi di dekat rumahnya beliau di Jalan Masuk. Itu ternyata demo dari bayaran ya. Coba kita simak, saya perdengarkan saja suaranya karena gambarnya juga tidak terlalu jelas. Ya, baik. Hari terakhir kemarin, sejumlah orang yang mengatasnamakan Ormas Islam, meneror Kapolres Bantul dan Komandan Kodim Bantul, serta pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Mereka minta difasilitasi untuk apa yang mereka sebut dengan tabayun kepada Gus Fuad Pleret. Alasan mereka minta difasilitasi untuk tabayun dengan Gus Fuad Pleret, karena mereka yang sebelumnya telah memframing dan memfitnah Gus Fuad Pleret sebagai keturunan tokoh PKI, dan juga karena pernyataan Gus Fuad Pleret. Ya, sebentar ya. Ini ada kesalahan ini ya. Memang agak error di sini. Mana tadi ya? Jadi ternyata itu memang sebuah demo yang dibayar gitu loh pelakunya ya, demo bayaran gitu ya. Yang menolak pencalonan kepahlawanan Sis Al-Jufri dari Palu. Sebagaimana biasanya, kelompok-kelompok ini selalu menteror pemerintah daerah dan minta didampingi aparat di dalam gerakan mereka untuk mempersekusi dan menteror psikologis target yang mereka kehendaki. Mengapa demikian? Karena mereka sesungguhnya adalah para pengecut di dalam kasus upaya persekusi dan teror psikologis kepada Gus Fuad Pleret dan pondok pesantrennya. Sebagai contoh, mereka tidak akan berani mendatangi pondok pesantren Gus Fuad Pleret tanpa didampingi aparat. Mereka tahu bahwa santri-santri Gus Fuad Pleret dan juga keluarga besar Gus Fuad Pleret di Yogyakarta itu begitu kuat dan, dalam tanda petik, begitu tegas di dalam menyikapi urusan-urusan kebangsaan. Oleh karena itu, modus operandi mereka adalah memperalat aparat, baik TNI maupun Polri, dengan alasan untuk memfasilitasi adanya tabayun yang sesungguhnya hanyalah kedok dari upaya dan cara mereka untuk mempersekusi dan menteror mental target yang diinginkan. Untung saja bahwa 2 tahun yang lalu, pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Bantul, Polres Bantul, serta Kodim Bantul, sudah punya pengalaman yang terkait dengan hal tersebut, khususnya yang terkait dengan Gus Fuad Pleret. Sebagaimana kita ketahui, 2 tahun lalu terjadi upaya persekusi terhadap Gus Fuad Pleret di pondok beliau. Di pondok pesantren beliau waktu itu sedang ada tamu, sedang ada sekumpulan anggota TNI Polri yang bersilaturahim di tempat tersebut. Setelah itu, kelompok yang selalu mengatasnamakan Ormas Islam itu bermain drama. Mereka membuat playing victim, dan seterusnya. Kembali kepada peristiwa baru-baru ini, puncak dari acara yang mereka targetkan, yaitu apa yang mereka sebut upaya untuk tabayun. Akhirnya, pada hari Minggu kemarin, tanggal 13 April 2025, mereka ekspresikan dengan menggelar demonstrasi yang intinya mereka memainkan fitnah dan framing tentang Gus Fuad Pleret terkait dengan PKI dan yang sejenisnya. Yang lucu, setelah mereka koar-koar akan mendatangkan ratusan, bahkan ribuan massa. Ternyata, pada hari Minggu siang kemarin, sebagaimana terpantau di video-video yang beredar, ternyata jumlah mereka hanya kira-kira 20-30 orang saja. Dan sumber yang bisa kami percaya menyampaikan bahwa demo ini digerakkan oleh salah seorang tokoh yang memang terbiasa mendapatkan request untuk melakukan aksi demonstrasi. Nama orang tersebut, inisialnya adalah WJT. WJT ini sendiri terkenal sebagai orang yang bisa diberi request atau pesanan untuk aktivitas demo dengan topik-topik tertentu, dengan tema-tema tertentu, tentu saja dengan bayaran tertentu. Bercermin dari apa yang terjadi di Pleret, Bantul kemarin, terkait dengan demonstrasi terhadap Gus Fuad Pleret, bisa kita tarik kesimpulan bahwa demo-demo yang membela Habib Ba'alwi, demo-demo yang membela upaya pemahlawanan Sis Al-Jufri, bisa disimpulkan bahwa itu adalah demo-demo atas request atau bayaran dari kelompok para Habib Ba'alwi. Masyarakat tentu saja sudah cerdas memahami hal tersebut. Kembali kepada kasus demonstrasi terhadap Gus Fuad Pleret, yang mereka lupakan adalah bahwa Gus Fuad Pleret, tanpa mereka ketahui, lahir dan dibesarkan dari sebuah keluarga besar yang melahirkan banyak ulama besar di Jogja dan Jawa Tengah khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Sebagaimana kita ketahui, Gus Fuad Pleret adalah keturunan dari Syekhul Akbar Kiai Haji Abdur Rauf.
Ya, jelas saudaraku ya, itu cuplikan jelas bahwa demo-demo di berbagai tempat itu ternyata adalah diduga kuat demo bayaran. Kenapa bayaran? Karena komplotan ini sudah tidak bisa memobilisasi massa dengan iming-iming surga, dengan diancam neraka. Jadi mereka harus membayar. Ini viral. Kalau dulu si Reject bisa memobilisasi massa untuk demo berjilid-jilid, sekarang sudah tidak bisa karena mereka sudah terbongkar bukan keturunan Rasulullah. Dan siasat licik mereka sudah terbongkar. Mereka suka memperalat aparat, ya, dengan dalih ini itu membela Islam dan seterusnya, ya, menjaga persatuan padahal untuk kegaduhan. Itu aja ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Video ini dibuat bukan untuk melecehkan, merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada manfaat hikmah untuk kita dan mudah-mudahan bisa menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!